Shalom, jemaat yang terkasih. Damai sejahtera bagi kita semua. Mari saat ini saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita bertemu dengannya secara pribadi. Kita mau katakan, aku rindu padamu Tuhan. Dan biarlah kesungguhan dan sukacita kita tidak berkurang meskipun kita beribadah di rumah masing-masing. Mari kita berdoa dan bersaat teduh. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mazmur 105 ayat 1 sampai yang keempat menjadi panggilan ibadah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari setiap umat Tuhan, kita mau meninggikan nama Allah. Kita berikan kemuliaan bagi nama Allah. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semua. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan, mulia baginya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Dia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam
pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Hanya Engkau Tuhan menjadi penolong setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang selalu setia bersama dengan kami. Oh, hanya kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Saat ini kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Kami mau berserah dan percaya kepadamu Tuhan. Karena kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah Bapa, ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Oh Tuhanku lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita lebih sungguh katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia bersama-samaku, yang selalu setia bersamaku. Hanya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah. Katakan dengan percaya kepada Tuhan, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar,
Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Amin Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal ke-6 ayat 7 sampai yang ke-10. Galatia 6 ayat 7 sampai yang ke-10 kita akan membaca secara bersama-sama. Ada 4 ayat ini. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang bukan cuma merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala kelemahan dan pelanggaran kita. Seringkali kita jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Kita telah mendukakan hati Bapa. Kita menyadari bahwa kita sungguh lemah dan tak berdaya. Tetapi kita memiliki Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Dia selalu memiliki cara untuk menolong hidup kita, membangkitkan kita kembali dari segala keterpurukan yang ada. Satu pujian ini membawa kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan selalu punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku hanya pada
tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dia Tuhan selalu memiliki cara untuk menolong dan memulihkan hidup kita. Mari saya ajak setiap kita berserah penuh kepada Tuhan, dan kita akan tenang di dalam caranya. Hanya padamu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku memuji nadamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Kau selalu punya cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Dan ku tenang Tuhan. Dan ku tenang di dalam caramu. Sekali lagi katakan. Dan ku tenang di dalam caramu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama datang di hadapan Tuhan, mengakui akan segala kesalahan dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita mau datang kepadanya. Kita merenungkan kembali akan setiap tindakan kita yang telah kita lakukan 1 minggu ke belakang yang telah menyakiti hati Tuhan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu secara pribadi bagi setiap kita untuk mengakui di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Datanglah kepada Tuhan dan akuilah di hadapannya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang. Pada saat ini dengan kepala yang tertunduk malu, kami datang kepadamu, menyadari dan mengakui akan setiap dosa dan pelanggaran kami, yang baik secara sengaja maupun yang tidak sengaja telah kami lakukan. Kami sadar Tuhan, seringkali kami lalai dan lari dari perintah-perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu, dan bahkan seringkali juga kami menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Ya Tuhan, banyak sudah perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Kami sering melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Padahal sesungguhnya kami tak mampu jika tidak bersama Engkau. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kami, dan memohon pengampunan yang daripadamu Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan juga yang boleh terus menguatkan kami ketika kami mengakui dan kami mau ingin hidup benar di hadapan-Mu. Dia boleh terus menuntun dan mengarahkan kami untuk boleh semakin hari, boleh semakin serupa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita mau menaikkan pujian KPPK 256, Sejak Yesus di Hatiku. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah. Sejak Yesus di hatiku. Baitnya yang kedua. Akan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Sungguh benar ada sukacita sejak Yesus ada di dalam hati setiap kita. Mari sebagai kita yang telah menerima akan pengampunan dosa dari Tuhan, kita mau bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru dari Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 hingga ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang 15 hingga ayatnya yang ke-17. 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di segala abad kita mau mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat terkasih, menghadapi kondisi seperti saat ini tentu tidaklah mudah bagi setiap kita. Seringkali kita merasakan ini seperti pencobaan yang begitu berat menekan setiap kita. Situasi ke depan yang sangat tidak menentu membuat kita khawatir dan bergumul. Tetapi Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku dan jalanmu bukanlah jalanku. Kita bersyukur memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Dan Dia pasti memberikan kita kemenangan yang indah pada waktunya. Pujian ini membawa kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada waktu di hidupku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Bait ketiga, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Mari kita percaya Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主爱弟兄姐妹平安。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 当我们还没有听主的话语，让我们一同来先祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. 主，我们感谢你给我们的时间， Kiranya Tuhan mempersiapkan hati setiap kami. 但愿主你预备好我们每个人的心， Dan melalui firman Tuhan yang disampaikan, 透过主你的话语， melalui kedua hamba-Mu yang terbatas, 透过你两位充满限制的仆人， setiap jemaat diberkati dan dikuatkan. 每一位弟兄姐妹可以被刚强， Urapi setiap kami,
请你高莫我们每一位， berbicara kepada hati kami 对我们的心说话。 di masa pandemi ini, 在这疫情中， supaya kami dikuatkan kembali 使我们再次得到刚强。 dan diberi harapan, 你也赐给我们盼望， peringatan. 提醒我们。 Terima kasih Bapa. 感谢天父， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita buka satu bagian firman Tuhan di 1 Petrus pasal 2 ayat 11. 我们来翻开圣经彼得前书2章11节。 1 Petrus pasal 2 ayat 11. 彼得前书2章11节。 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁止肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。 Saudara, waktu saya masih muda dan tinggal di Amerika, saya suka berburu babi hutan. 亲爱的弟兄姐妹，当我还小的时候，我住在美国，我喜欢狩猎野猪。 Dan saat saya berburu, saya harus membawa perlengkapan. 当我狩猎的时候，我需要带装备， Karena kondisinya sangat dingin 因为情况非常的寒冷， dan juga ada ancaman singa gunung, 有山上的狮子威胁， harus membawa jaket, senjata api, 需要带外套，需要带武器， pisau, 刀， binoculars. 望远镜。 Kalau saya tidak membawa perlengkapan ini, saudara, sangat berbahaya dan saya mesti bawa semua ini sebagai survival kit. 如果没有带这些装备，非常的危险。我需要带这些装备为了生存。 Saudara, tema khotbah hari ini adalah pertahanan rohani di masa pandemi. 所以的弟兄姐妹，今天的正道经文就是属灵，在疫情中属灵的方域。 Pasti setiap kita memiliki pergumulan di kondisi seperti ini. 在这疫情中，我们个人有各自的挣扎， Baik ekonomi 无论是经济 atau hal-hal yang lain. 或者其他的事情。 Tapi yang lebih utama adalah hal-hal rohani. 可是最主要的是属灵的事情。 Hari ini kita akan belajar dari ayat yang sudah dibacakan tadi. 今天我们将来学习从刚才我们所读的经文， Sebagai spiritual survival kit atau pertahanan rohani kita masing-masing. 是我们属灵的方域。 Saudara, konteks dari 1 Petrus adalah penderitaan. 主爱的弟兄姐妹，这段彼得前书的经文是受难。 Saudara, gereja mula-mula menderita dengan luar biasa. 亲爱的弟兄姐妹，在教会的第一世代，他们非常的受苦， Dianiaya oleh kerajaan Roma. 被罗马国所虐待。 Tapi menurut Petrus yang dia menuliskan dalam firman Tuhan berkata bahwa semua ini tidak sebahaya hal-hal rohani. 但是彼得在他的经文写，这些都不比他的属灵恐怖。 Keinginan daging yang melawan jiwa kita. 他的私欲是与灵魂征战的， Apa sih sebenarnya keinginan daging, saudara-saudara? 与灵魂征战的私欲是什么呢？ Apakah ini seperti hal-hal seksual hanya sebatas itu? 这不是单单只跟事情相关的。 Catatan yang semi lengkap kita menemukan di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. 完全的经文我们在加拉太五书19章到21节。 Dan setelah catatan yang panjang ini dikatakan dan sebagainya. 这段经文述说着谎言等类， Berarti ada yang lain-lain selain yang di sini. 所以除了这些都有别的。都 Dan 有等 saudara 类 silakan tulis di dalam catatan apa kira-kira perbuatan daging saudara atau dosa favorit yang saudara bergumul dengan. 弟兄姐妹，请记录在笔记，你们的私欲是什么？ Dari mana sih datang namanya keinginan daging dan mengapa hal ini begitu bahaya, saudara-saudara? 私欲是从哪里来的呢？为什么这些私欲是那么的危险？ Ya kita tahu sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, saudara-saudara, manusia rohaninya mati. Dan sejak itu sampai hari ini, 我们知道，人类从伊甸园开始犯罪到现在， sampai hari ini saudara-saudara, manusia hidup di dalam kekosongan 人类在空虚中生活， karena manusia rohaninya mati. 因为 Setelah 人 jatuh 类 ke dalam dosa. 因为人类跌入最终，他的灵是死的。 Dan sekarang kita lahir dalam sifat
dosa dan hanya hidup untuk memuaskan keinginan daging kita. 然后现 manusia 在 lama. 我们深入在罪路中，也生活着为了满足我们身体的欲望。 Saat seseorang percaya kepada Yesus, dia lahir baru 当一个人相信耶稣，他重新新的生命， dan dia menerima natur rohani 他也得到属灵。 dan seumur hidup di dalam dunia ada perjuangan dengan manusia lama dengan manusia rohani 他一生的活着有旧的人和新造的人征战， dan keinginan daging dan perbuatan dari manusia lama adalah musuh terbesar kita, saudara-saudara. 我们的欲望是我们的仇敌。 Itulah sebabnya disebut Paulus, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 那保罗所说的，谁能够把我从这个去死的身体夺去？ Dan kita tidak boleh menyerahkan diri kepada keinginan daging kita. 我们不可以把我们自己交托在我们的欲望。 Kata menjauhkan memiliki sebuah arti seperti ini, saudara. 境界有这样的一个意思， Sebuah perjuangan melawan keinginan daging kita ulang. 一个与我们私欲征战的不断。 Contoh yang baik adalah Yusuf, saudara. 最好的比喻就是约瑟， Yusuf menolak godaan dari istrinya Potifar ulang-ulang. 约瑟不断的拒绝波提法的妻子，不断拒绝。 Daniel juga buat komitmen di dalam hati bahwa dia tidak akan menajiskan diri. 但以理也在他的心里决心，他不会污点他自己。 Saudara, poin pertama yang kita akan bahas hari ini sebagai perlengkapan atau pertahanan kita. 今天的第一点，我们将会分享我们的装备的武器。 Adalah kita harus sadar bahwa kita di dalam peperangan rohani. 我们要晓得我们在属灵的征战。 Alkitab sebut musuh kita adalah sistem dunia, 圣经说我们的是世界的系统， keinginan daging, 肉体的欲望， dan juga si jahat. 也是那魔鬼。 Kita harus sadar bahwa kita di dalam peperangan sebagai orang Kristen di dunia ini. 我们要晓得，在这个世界，我们在战争中。 Paulus berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. 保罗说，我们不是与属血气的征战， Di ayat ini dikatakan kita harus berjuang melawan keinginan daging. 我们要与我们的私欲征战。 Di dalam bahasa Yunani, 在 berjuang 征战， artinya, katanya stratuo. 就是说它原文是 strato， Dari mana kita dapat kata strategi. 在那里我们取得战略这个 Jadi 文字。 maknanya adalah bahwa si jahat membuat strategi seperti strategi perang untuk menjatuhkan kita. 魔鬼做了战略，就是为了我们跌倒， Mencari kesempatan yang baik untuk menjatuhkan kita. 找好的机会使我们跌倒， Merebut sukacita dan damai sejahtera dari kita, saudara. 抢走了我们的喜乐。 Caranya dari dulu, dari Taman Eden sampai hari ini masih sama. 从他的方式，从伊甸园开始到现在都一样， Membuat kita tidak taat kepada Allah. 使我们不顺服上帝， Dan juga membuat kita meragukan kasih dan rencana Allah bagi kita. 使我们犹豫主对我们的爱与对我们的计划， Menggoda kita dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. 从我们的欲望引诱着我们。 Iblis tidak datang kepada kita dan menggoda kita jadi perampok atau pencuri, saudara. 魔鬼来引诱我们，使我们成为偷盗。 Dia datang pelan-pelan dan membuat kita kompromi sedikit demi sedikit. 他慢慢的来，使我们一点一点的妥协， Dan membuat kita berkata, sekali lagi, habis itu enggak lagi. 也跟我们说一次就好，别次不再会了， Saya sekali-sekali enggak apa-apa. 一次没关系。 Sampai itu terjadi ulang dan menghancurkan kita dengan cara tertentu. 使每一件不断的发生，也毁灭了我们，用他自己的方式。 Alkitab berkata, saudara, kita harus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. 圣经告诉我们，我们要装备所有的军装， Yaitu firman Allah dan doa. 就是神的话语和祷告， Bukan hanya sebagai kewajiban atau hanya kebiasaan. 不只是单单只是习惯， Tetapi sebuah kehidupan yang bergantung kepada Allah dan menjalin relasi dengan Dia.
是要依靠主的生活，也要与主交流。 Setiap kita harus memiliki mesbah, saudara-saudara. 我们每个人需要有祭坛。 Saya secara pribadi suka naik di atap rumah. 我各自喜欢上去屋顶， Tapi saya tidak suggest bahwa saudara lakukan itu, bisa bahaya juga. 可是我不建议各位，因为那个是很危险的。 Tapi setiap kita harus memiliki tempat di mana kita bertemu dengan Allah secara rutin. 可是我们各自要有各自的地方，在哪里我们与主见面， Dan menikmati baca Alkitab. 也享受读神的话语， Dan menemukan sebuah kehidupan doa atau komunikasi dengan Allah. 也建立了我们与主的交流。 Di mana kita connected sama dia secara rutin. 在哪里我们习惯的与他沟通， Disitulah kita akan menemukan kekuatan 在哪里我们可以得到力量， di dalam peperangan kita, saudara. 在我们的战争中， Dan kita akan dapat kekuatan untuk menyangkal setiap keinginan daging kita. 我们也得到力量来对抗我们的欲望。 Saudara, poin kedua di dalam sharing hari ini 主爱的弟兄姐妹，今天的第二段 adalah ingatan bahwa Allah begitu mengasihi kita. 提醒我们，上帝是如此的爱我们。 Dikatakan di sini di ayat ini, saudara-saudaraku yang kekasih. 在这里说，主爱的弟兄姐妹， Kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa Allah begitu mengasihi kita. 我们要晓得主是何等的爱我们， Dan jiwa kita begitu berharga. 我们的灵魂是如此的珍贵。 Tahu nggak bahwa jiwa saudara 你们知道吗？你们的灵魂 lebih berharga daripada seluruh dunia dan semesta alam. 比世界任何一个东西还要珍贵。 Karena semua ini akan berlalu, tapi jiwa kita akan bertahan sampai selama-lamanya. 因为这一切都会过去，可是我们的灵魂是永存的。 Saudara, begitu dikasih oleh Allah, dia bersedia mengutus anak yang tunggal bagi setiap kita. 主爱的弟兄姐妹，上帝是如此的爱我们，使他差遣他的独生子。 Dan kita harus percaya dan jangan meragukan kasihnya kepada saudara. 我们要相信，也不要犹豫他对我们的爱。 Petrus di sini berkata, aku menasihati kamu, aku memohon. 彼得在这里说：“我要求你们， Berarti ini yang terbaik. 这个是最好的， Jangan pernah meragukan kasih Allah. 不要犹豫神对我们的爱。 Kekudusan saudara begitu berharga. 你的圣洁是如此的珍贵， Dan kita harus sadar bahwa kalau kita kembali kepada keinginan keinginan daging, 我们要晓得，若我们回到我们世界的欲望， kita akan sangat rugi. 我们是划不来的。 Kehilangan begitu banyak hal yang indah yang Allah sudah siapkan. 我们失去了神为我们安排一切美好的事情， Menyakiti diri kita, 伤了我们自己， menyakiti hati Allah. 伤了上帝的心。 Saya ada kenal orang sama seperti Petrus yang jatuh ke dalam dosa yang mengerikan. 我也有认识一个人，就如同彼得跌入一个危险的罪中。 Dan apa yang mereka berbuat menteror mereka seumur hidup dan mereka tidak bisa lupakan. 他们所做的一切，隐藏了他们的一生，没办法忘记。 Dosa itu begitu najis dan dampaknya mengerikan kepada kita, saudara-saudara. 罪是非常污点我们的，也对我们带来很大的影响。 Saudara, ada satu kejadian di Amerika. 弟兄姐妹，在美国有一件事情， Ada orang yang mau mencuri bensin dari satu motorhome, itu seperti rumah di atas mobil. 有人要在绿吉吃那边偷油， Dan dia salah masukin selang. 然后他放错了那个管， Bukan di lubang untuk bensinnya, 不是在油的那个洞， tapi di sepi tanknya, saudara. 但是是在它的外面。 Jadi begitu dia sedot, saudara bisa bayangkan sendiri ya. 然后他那样抽，弟兄姐妹自己可以想象。 Dan artikel di koran menulis tema artikel dosa berbau, sin stinks. 然后在报纸也写了，这个罪。 Saudara, saat kita benar-benar merasakan dan menikmati kasih Allah, 主爱的弟兄姐妹，当我们享受神的爱， segala dosa yang biasa menggoda kita 每个引诱我们的罪 itu tidak akan indah lagi. 不会再美好了。 Kita akan menganggap itu sesuatu yang menjijikan. 我们会把那些当成污点。 Saat kita sadar bahwa kita diterima dan dikasih oleh Allah yang adalah Bapa yang kekal. 我们晓得，当上帝爱我们，永恒的天父爱我们时， Dan kita akan sadar nggak ada yang lain di dunia ini yang saya membutuhkan kecuali itu. 在这世界上没有什么东西我更需要的了。 Kita akan
tidak ingin dosa tersebut lagi. 我们不要那个罪了， Dan juga kita akan dikuatkan sehingga tidak ulang-ulang lakukan. 会使我们刚强，使我们会不断的不去再去做了。 Saudara, kita tahu kisah tentang Ayub. 主爱的弟兄姐妹，我们知道约伯的事情， Dikatakan tentang Ayub di pasal 1 ayat 1. 在约伯1章1节， Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 他害怕上帝，也远离恶事。 Kekristenan kita satu paket, saudara. 我们的基督是一个配套的， Bukan hanya takut atau mencari Allah, 不是害怕或寻找上帝， tapi juga menjauhi kejahatan. 但是也远离恶事。 Nggak bisa kita beribadah saat tidur rutin, tapi terus-menerus lakukan dosa ulang-ulang. 我们不能做敬拜，可是我们一直不断的犯罪。 Alkitab berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 圣经说我们要抵抗魔鬼，所以他才会逃跑。 Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat padamu. 你们亲近神，神就必亲近你们。 Saudara saya, dalam memori saya, waktu-waktu yang paling indah dalam hidup saya adalah saat saya benar-benar dekat sama Allah. 主爱的弟兄姐妹，在我记忆中最美好的事情，就是当我亲近主。 Jadi segala sesuatu yang dalam hidup saya yang indah, itu jadi indah karena hadirat Allah dalam hidupku. 因为主在我的生命中，所以一切都变得美好。 Dan saya yakin kalau setiap kita komit kepada Allah, saya tidak akan lakukan ini lagi dalam kuasa Roh Kudus. 我深信，当我们决心不再做了，在圣灵的能力， Kita tidak akan rugi. 我们不会花不来， Dan kita akan semakin mengalami kasih Allah. 我们会不断的经历上帝的爱。 Saudara, poin ketiga adalah 主爱的弟兄姐妹，第3点 di 是， dalam ayat ini dikatakan 在这段经文这样说： kita adalah pendatang dan perantau di 我们 dunia 是 ini. 各旅和寄居来到这世界。 Setiap kita harus selalu diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita. 我们要提醒我们自己，这世界并不是我们的家。 Saya ingat pertama kali saudara-saudara saya dapat permanent resident di Indonesia. 我记得当我第一次得到居留许可证在印尼， Saya begitu senang. 我那么的开心。 Temanku bilang, wah PR di Indonesia itu nggak keren loh. 我的朋友说，在印尼的居留许可证并不是那么好， Lebih baik di Singapura atau di Australia. 在新加坡或澳洲会比较好。 Tapi bagi saya itu keren banget karena saya udah lama sekali akhirnya dapat PR. 但是对我来说，那个是非常的好， Dan saya juga senang sekali tinggal di Sesetan. 我也非常的开心可以住在Sesetan。 Tapi lama kelamaan saya dengar logat orang asli warga sana. 但是久而久之，我听了那边人的话， Dan mereka sebutnya Sesetan. 他们说Sesetan， Dan saya kok ada nama setan ya di tempat ini ya. 然后就晓得为什么在这个名字有 Setan， 就是魔鬼的意思。 Dan itu mengingatkan saya ya bahwa dunia ini bukan home saya. 那个也提醒了我，这世界并不是我的家。 Walaupun saya mencintai Indonesia dan saya secara status dapat PR, 虽然我爱印尼，然后我也得到居留许可证， tapi dunia ini bukan home saya. 但是这世界不是我的家。 Masih ada musuh-musuh saya yang saya harus berhadapan dengan setiap hari. 我每一天需要面对的仇敌。 Kita selalu diingatkan jangan mencintai dunia ini, jangan mencintai hidup kita di dunia. 一直提醒我们不要爱我们世界的一切， Dan segala sesuatu yang dunia ini menawarkan kepada kita. 每一切世界要给我们的。 Kita lihat di Facebook itu kelihatan begitu indah ya. Ada orang traveling ini sebelum COVID-19. Ada yang makan, ada yang macam-macam dan itu menggoda sekali. 我们在脸书上看到人家旅游吃东西，那个是非常引诱我们的。 Tapi suatu saat ini semua akan berlalu, saudara. 但是这一切全部都会结束。 Dan kita adalah perantau dan 我们 pendatang. 是距离，是客旅，是寄居的。 Orang percaya dari awal sampai sekarang tidak diterima oleh dunia ini. 信徒从开始到现在不被接受， Dari gereja mula-mula 从教会的开始 disiksa 被虐待， sampai hari ini pun saudara masih ada penganiayaan. Ini hanya beberapa hari yang lalu gereja dianiaya di China. 到现在开始也有在中国有教会，那边的人也被虐待。
Karena Tuhan Yesus menjanjikan di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. 因为基督说在世界你们有苦难， Ini janji di dalam Alkitab yang saya paling tidak suka. 这个是在圣经的应许，我非常的不喜欢。 Namun Allah menjanjikan Dia akan menyertai. 但是主说他会与我们同在， Dengan banyak sengsara kita harus masuk kerajaan Allah. 跟这许多的苦难，我们会进入天国。 Tuhan Yesus sendiri saudara adalah contoh yang sangat tepat. Seseorang yang menderita tapi tidak berdosa. 主耶稣是我们最好的榜样，一个没有罪的人， Dan ditolak oleh dunia ini. 被这世界拒绝。 Saudara kita harus bersyukur. 所以弟兄姐妹，我们要感恩， Dan tidak terus mengeluh karena penderitaan yang kita mengalami. 不要一直跟着我们的受苦， Atau penolakan yang kita ngalamin di dunia ini. 拒绝我们在世界上的受苦。 Karena orang Kristen sepanjang sejarah menderita. 因为基督徒在中国历史都受苦， Masa kita pikir kita exempt ya bahwa kita tidak akan menderita? 为什么我们想象我们不可能受苦呢？ Justru hidup kita akan menonjol saat kita menderita tapi tetap percaya. 我们受苦的时候，我们的生命会更出色。 Apakah harapan saudara ada di dunia ini? 是否我们的盼望在这个世界， Masa depan di dunia? 我们的未来、 Pendidikan, 学业， pensiun, 我们mengembangkan usaha, 经营我们的公司、 terus menjaga 事业， kesehatan. 照顾我们的身体， Semua ini tidak bisa diandalkan. 这些都不能靠着他们。 Pemerintah-pemerintah dari negara adik kuasa udah kelihatan begitu rapuh dan tidak berdaya. 政府那么的无能也落魄， Apalagi saat Tuhan Yesus datang kembali. 何况是在主耶稣再来的时候， Seluruh dunia akan berduka 全部所有的世界将会面对困难， yang tidak mengenal Dia. 不认识他的， Dan akan menimpa dunia begitu cepat. 也会那么何等的快。 Tapi harapan kita ada di dalam kedatangannya. 可是我们的盼望在他的来临。 Alkitab berkata, saudara, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. 因为圣经说我们在这里没有我们的城。 Apakah saudara semangat dan sukacita tentang relasi saudara dengan Allah? 是否你精神在你跟主的关系？ Apa saudara merasa sukacita dan menantikan kedatangan Kristus? 是否你喜乐等候主耶稣第二次再来？ Kerinduan Allah adalah demikian buat kita. 想念是如何的？ Dan itu memang benar-benar exciting. 那个是非常的有 Apa yang kita rindukan 我们所想象的， akan ada di sana. 会在那边， Bukan di dunia. 不是在世界。 Dan untuk sementara, 暂时 untuk closing, 关闭， kita harus diingatkan bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab kekal. 我们每个人有永恒的责任。 Setiap hari, setiap keputusan yang kita berbuat ada dampak kekal, saudara. 我们所做的每一个决定有永恒的影响。 Apa kira-kira tanggung jawab kekal kita? 永恒的责任是什么呢？ Selain relasi pribadi kita dengan Allah, menjauhkan keinginan daging, 除了我们与主的关系，远离恶事， adalah pemberian Allah yang terindah kepada kita di dunia ini, 是上帝给我们的一切，在这世界上， yaitu keluarga kita masing-masing. 就是我们每个人的家庭。 Waktu kita bersama keluarga begitu berharga. 我们与家人的时间如此的珍贵 Dan，kalau sudah lewat, tidak akan ada kesempatan lagi. 如果已经过了，就不再有机会了。 Di bulan keluarga ini, biarlah ini menjadi peringatan bagi setiap kita. 在这家庭让再次的提醒我们， Untuk menikmati dan memaksimalkan waktu yang ada bersama keluarga dan orang saudara mengasihi. 享受我们与我们家人的时间。 Kalau sudah lewat, tidak dapat kembali. 如果已经过了，不能再回头了。 Saudara, setiap kita akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus. 所有的弟兄姐妹，我们每一位会站在神的宝座前， Untuk memberi pertanggungjawaban atas hidup kita. 会承担我们的生命。 Bagaimana kita spend waktu kita? 我们如何的来过我们的时间？ Apa yang kita berbuat dengan tubuh ini? 我们与我们的身体做了什么？ Bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita? 主给我们的才华，我们如何用？
Setiap hal yang kita berbuat untuk memuliakan Allah dan bergaul dengan Allah 每一天我们做也与主交流， dan melayani orang lain, kita akan menerima upah. 侍奉别人，我们会得到属天的奖赏。 Dan sama seperti jiwa kita, upah kita juga lebih berharga daripada seluruh dunia dan semesta alam ini. 就像我们的灵魂，我们的奖赏会比世界来的更珍贵， Karena upah kita kekal, saudara. 因为我们的奖赏是永恒的。 Mungkin bagi saudara hari ini, hal rohani dan kekal tidak terlalu penting. 或许对弟兄姐妹来说，属灵并不是那么的重要， Tapi pada hari itu tidak akan ada yang lebih penting. 但是在当天，没有任何事情比那个还重要。 Tuhan Yesus mengingatkan kita kumpulkan harta di surga dan bukan di dunia. 主耶稣要我们在天国， Dan yaitu menjalani relasi dengan Allah. 然后与主生活，与主同行， Mengasihi, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. 侍奉那些主所托付给我们的灵魂， Yaitu keluarga dan orang lain. 就是我们的家人和别人。 Tidak demikian saudara dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. 不相信主的人并不是如此， Kita tidak akan dihakimi karena dosa kita. 我们不被我们的行为审判， Karena Yesus sudah tanggung dosa kita. 因为主耶稣已经担当了我们的罪。 Sedangkan setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus dan memiliki relasi dengan Dia selama di dunia 每一个在世界上有与主有关系的， akan menghadapi takhta pengadilan putih. 会面对他的白色大宝座， Di mana mereka akan menerima hukuman berdasarkan dosa yang mereka berbuat di dunia dari kecil sampai akhir hidup. 在那里他们会受惩罚，就是他们从小到他们的一生所做的一切。 Itulah sebabnya setiap kita juga perlu diingatkan nyatanya neraka, saudara. 所以也要再次提醒我们，地狱是真实的。 Yesus berbicara lebih banyak tentang neraka daripada surga. 耶稣说，地狱的事情比天国的事情还来得多， Karena dia mau mengingatkan setiap orang, beri warning betapa real neraka dan 因为 mengerikan. 因为他要提醒我们，地狱是何等的恐怖。 Dan jangan sampai keluarga atau orang yang kita mengasihi ke sana. 不要到我们的家人到达地狱去， Karena neraka itu kekal dan kita tidak bisa kembali. 因为地狱是永恒的，我们没有办法再回来。 Itulah sebabnya saudara menjauhkan diri dari keinginan daging dan make sure saudara menjalin relasi pribadi dengan Allah. 我们要远离恶事，要与主交流， Dan mendoakan setiap orang yang saudara kenal yang mungkin saudara belum yakin mereka sudah terima Yesus. 要为我们的朋友们祷告。 Saudara, kemarin anak saya 亲爱的弟兄姐妹，我的孩子 dia kerjakan matematika dari Kumon 他做算术， dan dia minta saya bantu dia. Daddy, berapa 8 plus 3? 他要我帮助他。他说：“父亲，8加3等于多少 Dan saya bilang, Joy, kamu nggak boleh tanya Daddy, kamu harus kerjakan sendiri.？” 我说：“所以你不可以问父亲，你要自己做。 Dan dia sebel, tapi akhirnya dia tetap kerjakan sendiri. ”然后后来他自己做， Tapi begitu dia selesai, dia capek sekali. 他做完的时候，他就感觉到疲惫， Tapi dia teriak dengan semangat, ayo cepat telepon miss, saya udah selesai. 可是他非常的开心，他喊着说：“快点打电话给老师，我已经做完了。 Dan dia bertahan, tidak menyerahkan diri kepada godaan untuk nyontek. ”然后他也忍耐，也不把自己陷入去偷看别人的。 Dan saya lihat dia begitu sukacita. 我看着他那么的喜乐， Saya percaya juga saudara-saudara, setiap kali kita menolak keinginan daging, 我相信当我们每一次拒绝我们的私欲， rasanya luar biasa. 那个感觉是很棒的。 Tapi akan lebih indah lagi saat kita masuk ke dalam kerajaan Allah kekal. 但是当我们进入天国是何等的美好， Ini adalah motivasi kita untuk hidup kudus, berkenan kepada Allah. 这推动我们要圣洁的活着，要上帝所喜悦的。 Dan percaya juga ada mahkota yang menantikan setiap kita di dalam Dia. 也相信在里面有冠冕等着我们， Dan kita akan bersama dengan Allah dalam kekekalan. 我们会与主在永恒中。 Dan betapa indah juga kalau kita bisa membawa keluarga dan orang lain yang kita mengenal di dunia. 何等的美好！若是我们可以带着我们的家人和我们的朋友在这个世界的
dengan menjadi saluran akan kasih Kristus. 成为基督的祝福。 Mari kita hidup kudus, saudara, 让我们一起圣洁的活 dan 着， memakai perlengkapan yang Allah memberikan kepada kita. 装备我们主上帝给我们的军装， Dan Dia akan memampukan 它会使我们有能力， supaya kita memenuhi panggilan kita masing-masing 使我们可以满满的他对我们的呼召， dan memimpin kita sampai akhir hidup kita. 带领我们从开始到我们的一生。 Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Bapa, terima kasih untuk hari ini. 主啊，我们向今天因你称谢， Terima kasih untuk firman-Mu. 感谢你的话语。 Kami percaya bahwa Allah sangat mengasihi kami 我们相信上帝是何等的爱我们， dan ingin kami mengalami hadirat Allah 要你让我们感觉到你的存在， yang adalah hal terindah di dunia yang kami bisa mengalami. 在这世界我们可以享受美好的事。 Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kami hari demi hari 主啊，你一天提醒我们， bahwa waktu kami singkat. 我们的时间是何等的 Kami 短， adalah pendatang dan perantau. 我们是客旅，是寄居的。 Kiranya kami bergaul dekat dengan Allah 当我们与主有亲密的交流， dan berperang melawan setiap keinginan daging. 也与我们的私欲征战。 Terima kasih Bapa. 感谢主， Di dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati 主耶 saudara. 稣祝福各位。 Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar, yang boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas kebaikan yang dari Tuhan yang sudah kita terima. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening yang tertera di layar Anda dan juga bisa melalui via QR Code. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita percaya dengan bersandar kepada Tuhan, hidup kita penuh dengan kemenangan. Sandar pada lengan yang kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kesandar. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku tak akan takut, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dari sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Melalui setiap puji-pujian, bahkan firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami. Kami mohon Kau menguduskan dan menyucikannya. Tuhan boleh memakai semua uang-uang ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami tahu masa-masa yang sulit yang sedang kami hadapi, tapi kami percaya ketika kami bersandar kepada lengan-Mu yang kekal, kami dapat berjalan terus maju bersama dengan Tuhan. Terpujilah Bapa, kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan boleh menerima persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam sejahtera saudara sekalian, dimanapun saudara beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Setelah diingatkan oleh firman Tuhan tentang bagaimana sebetulnya kita di dalam hidup ini kita menghadapi hal-hal yang sebetulnya saudara dapat membuat kita berpaling menjauh dari Tuhan. Maka saya ingin mengingatkan kepada saudara akan apa yang sebetulnya menjadi fokus pelayanan, semangat pelayanan dari gereja kita ini. Yaitu kita ingin saudara supaya seluruh umat Tuhan, saudara dan saya, kita semakin mengasihi Allah dan semakin mengasihi sesama. Di tengah segala tantangan yang kita hadapi yang memang nyata ini, ingatlah saudara, kita perlu lebih mengasihi Allah, lebih mengasihi sesama. Mengasihi Allah tadi sudah disampaikan oleh Pastor Brandon, bagaimana lewat firman, bagaimana lewat doa. Tetapi mari kita juga lebih mengasihi sesama melalui anggota keluarga kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita juga lebih mau melayani saudara, baik keluarga kita maupun gereja. Saudara lihat keluar, ada banyak sekali orang yang sebetulnya bisa kita layani dan kita jangkau. Marilah kita menjangkau orang lain, apapun yang bisa kita lakukan, sehingga kiranya nama Tuhan sungguh semakin dimuliakan. Saudara, di tengah segala situasi yang ada, maka selain melalui kebaktian umum, gereja kita ingin sekali terus memperlengkapi setiap umat Tuhan. Maka saudara, pada hari Selasa, yaitu 2 hari lagi, akan ada sebuah pembinaan, Wonderful Single Life. Pembinaan bagi mereka yang single. Singleness, bukan single ngenes ya saudara, bukan. Bersama dengan penulis buku Wonderful Single Life, yang adalah seorang anak Tuhan yang setia beribadah melayani di GKY, tetapi memang dia berada di Jakarta, Saudari Vonitai. Kita akan sama-sama menikmati pembinaan ini terkhusus bagi saudara-saudara yang masih di usia pemuda, saudara-saudara yang dalam keadaan saat ini masih single, ayo ambil bagian. Sudah ada belasan orang yang mendaftar saudara. Mungkin pada waktu saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini sudah puluhan yang mendaftar. Mari saudara ambil bagian dan nikmati pembinaan ini. Lalu kemudian berikutnya saudara, sekarang adalah hari Minggu, 4 hari lagi kita akan memasuki momen ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, jadi hari Kamis tanggal 21 Mei kita akan bersama-sama memasuki peringatan kenaikan Tuhan Yesus, di mana seluruh GKY beribadah bersama-sama melalui sebuah ibadah yang diatur sedemikian rupa oleh sinode gereja kita. Kita akan beribadah pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah melalui YouTube channel ataupun Facebook Live seperti yang sudah biasanya kita jalani. Mari kita bersama-sama bergabung menikmati ibadah ini melalui sebuah tema kenaikannya membawa pengharapan baru. Dan kemudian saudara, ada sebuah kesaksian pujian yang dipersiapkan dengan sangat baik oleh saudara-saudara kita melalui paduan suara Sanctus. Mari kita nikmati tayangan berikut ini. Dipercakap roh dan berangkat
Baik saudara sekalian, demikianlah karya salib Kristus. Dan mari kita bangkit berdiri. Kita akan refleksikan apa yang Kristus telah lakukan kepada kita. Tentang karyanya yang begitu agung dan begitu indah. Dan mari saudara, kita sediakan waktu sejenak. Untuk kita bersama dengan keluarga. Atau kita dengan diri kita sendiri. Apabila saat ini saudara beribadah bersama dengan anggota keluarga, baik keluarga saudara maupun keluarga besar, mari kita bergandengan tangan. Kita sediakan waktu merenungkan akan karya salib Kristus. Apabila saudara sendiri, maka saudara ketahuilah saat ini saudara sebetulnya berada bersama-sama dengan Tuhan. Karena keberadaan Tuhan itu tidak terhindarkan. Rengkuhlah Tuhan di hati saudara. Mari kita sediakan waktu pribadi merenungkan karya salib Kristus. Tuhan, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, terutama Tuhan, dengan kasih yang lebih dalam kepada Tuhan, meskipun situasi penuh dengan pergumulan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah disingkapkan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau kuatkan seluruh umat-Mu, justru di tengah segala situasi ini, kiranya lebih lagi umat-Mu semakin mengasihi Engkau secara pribadi. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang saat ini sampai selama-lamanya. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah memberkati dan melindungi saudara sekalian. Dia menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia yang memampukan saudara untuk sungguh terus semakin percaya, bergantung, berserah kepada Dia dan melawan segala keinginan daging, segala nafsu dunia, sehingga saudara bersama-sama kita hidup kudus dan benar di hadapan-Nya. Dan Tuhan kiranya memberikan kepada saudara damai sejahtera yang membuat saudara kuat dan bertahan di tengah segala kesulitan ini. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk saudara. Tuhan memberkati.